gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda, di gereja kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom G2CC family. Selamat pagi. Mari kita sebelum mulai ibadah kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini membawa hati kami, membawa korban syukur kami. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan agar menjadi korban yang harum yang berkenan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya ketika kami mulai bernyanyi, ketika kami mulai menari, roh sukacita yang berasal dari surga turun dan memenuhi setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Beshem Yeshua, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan. Ajarku berdiam. Yuk semua bertepuk tangan buat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk membawa kita, untuk bawaku lagi bersekutu, bersekutu dalam
sejati. Mari katakan oh, oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rindu kami. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami persembahkan Tuhan. Kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih Tuhan. Ajar kami berdiam dekat hati-Mu. Berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Tuhan telah menanti kita untuk membawa kita lebih dalam lagi. Bersekutu, bersekutu dalam damai yang sejati. Mari sama-sama katakan, oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Oh, inilah rinduku. Katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Ini segenap hati kami Tuhan. Kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi, dengan segenap hatimu angkat tanganmu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Ini hati kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Ini nafasku dan nafasku, oh, oh, menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami dekat hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dengan iman katakan, ajarku berdiam. Berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka sepanjang tahun ini hidup kita tidak pernah sama lagi. Tuhan akan mengangkat kita menjadi pemenang. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan praise the Lord. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan.
musuhku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh Yesus, Yesus, haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah itu baik, amin. Dan sepanjang tahun ini kita akan melihat kebaikan Tuhan, amin. Yang percaya Allah baik, kasih jempol dulu dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, Allah itu baik. Luar biasa. Walaupun sepertinya kita seperti Musa dan bangsa Israel, di depan kita ada laut. Bahkan laut pun dapat menjadi jalan. Bahkan padang gurun pun bisa Tuhan ubah menjadi taman Tuhan.
Mari renungkan, mari tundukkan kepalamu dan percaya bahwa Tuhanmu jauh lebih besar dari apapun yang sedang kau hadapi.
Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku. Sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Kami bawa hati kami seutuhnya menjadi milik Tuhan. Dan kami tahu hati kami menjadi dan akan menjadi tempat terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Supaya saat kami pulang pagi ini, kami membawa sesuatu, jawaban, berkat, nasihat, teguran, didikan Tuhan yang mengubah hidup kami. Kami imani dan kami percaya Tuhan, bahwa kalau hati kami adalah tempat terbaik bagi beri firman-Mu, maka buahnya adalah buah yang terbaik. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, demi nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita Abuna digerakkan untuk berbagi firman Tuhan dari satu perikop yang ada di perjanjian lama, kitab Mazmur yang judulnya berkat atas rumah tangga. Buka Alkitab saudara di dalam Mazmur pasal 128, saudara-saudara. Mazmur 128, kita akan baca bergantian
dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikopnya berjudul berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, ayat 2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, di mata Tuhan, keluarga itu bukan sekedar ikatan perkawinan. Suami atau laki-laki berjumpa dengan istri, lalu mereka married, maka mereka disebut sebagai keluarga. Betul. Tapi di mata Tuhan, pengertian keluarga lebih dari itu. Bukan hanya sekedar institusi yang dibentuk berdasarkan hubungan seksual, berdasarkan cinta antara dua jenis kelamin yang berbeda yang bersepakat untuk hidup bersama. Karena Tuhan menggunakan keluarga sebagai sebuah wadah untuk berkat-berkatnya, sebagai sebuah alat untuk mewujudkan rencana-rencananya. Jadi gak main-main. Makanya keluarga itu sangat penting. Makanya berkat pertama di Taman Eden itu diberikan bukan kepada Adam, bukan kepada Hawa, tapi kepada mereka berdua dalam status mereka sebagai keluarga. Jadi keluarga adalah partner, rekan kerja Allah dalam menyatakan visi, misi, rencananya bagi dunia. Jadi kesimpulan dari khotbah kita sederhana. Pulang dari ibadah hari Minggu ini, bereskan keluargamu. Lakukan rekonsiliasi suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, anak dengan orang tua. Supaya apa? Supaya keluarga kita tidak hanya sebagai status siapa tuh bini gua, laki gua, anak gua. Tidak hanya sekedar status seperti itu. Tapi kita benar-benar menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Untuk menjadi rekan kerja Tuhan. Saudara, kalau Anda disebut rekan kerja Presiden Prabowo, bangganya minta ampun gak? Hah? Itu. Siapa? Rekan Presiden. Kalau perlu kita umumkan, kita kasih kode-kode kepada setiap orang. Aku rekan Presiden loh. Karena bangga. Terlebih kebanggaan itu juga harus kita bawa. Bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Sebagai bagian di dalam keluarga. Mengapa? Karena Tuhan bekerja melalui keluarga. Ketika Yesus lahir. Ingat saudara. Ini bukan soal ada bidannya atau tidak ada bidannya. Karena dulu gak ada bidan. Brojol aja. Bagaimana Yesus lahir? Di dalam keluarga. Keselamatan itu dinyatakan di dalam keluarga, melalui keluarga. Kalau kita baca kisah-kisah Injil. Berkat-berkat Tuhan, Abraham diberkatilah engkau dan seisi rumahmu. Jadi mindset kita hari ini, oh iya ya benar. Aku masih belum beres dengan suamiku. Aku masih belum beres dengan istriku. Aku masih belum beres dengan anakku. Aku masih belum beres dengan orang tuaku. Aku mau keluarga aku menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Maka pulang dari tempat ini bereskan saudara-saudara. Ini hal yang sangat penting di mata Tuhan. Keluarga adalah rekan kerja Tuhan. Dan kalau disebut rekan kerja Tuhan, maka segala yang terbaik. Saudara, kalau Anda dekat dengan seseorang, pasti orang itu akan memberikan banyak kepadamu. Dia pergi jalan-jalan, dia bawa sesuatu. Benar begitu hukumnya. Terlebih kalau Anda berada di dekat Tuhan. Dia memberikan lebih dari apa yang sekedar diberikan oleh manusia. Karena Anda adalah rekan sekerja Tuhan. Agar berkat ini konsisten berlangsung di dalam hidup kita. Maka Mazmur 128 mengajar kita beberapa hal. Yang pertama, kita harus belajar takut akan Tuhan. Makanya dikatakan di situ, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang disebutkan di sini bukan individual. Tapi setiap orang itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menjadi bagian di dalam keluarga. Karena seluruh perikop ini bicara tentang keluarga. Setiap orang di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Apa takut akan Tuhan? Bukan gemetaran takut lalu pingsan.
Bukan ketakutan dan lari menyembunyikan diri. Bukan seperti itu maksud takut akan Tuhan. Bukan takut akan Tuhan ada tenaga dalam jepret. Bukan. Takut kena sesuatu. Tidak. Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hati yang perlu kita kembangkan sebagai sebuah nilai internal. Sehingga perilaku kita dikontrol oleh nilai itu. Kenapa? Karena kita hormat kepadanya. Kita hormat kepadanya. Sesungguhnya tidak ada tempat yang tersembunyi di mata Tuhan. Abon itu kalau di Jakarta saudara pakai topi dan pakai masker. Gitu ketahuan loh. Jalan ke mall itu ketahuan. Halo Pak Sony, loh kok tahu? Kita tahu loh walaupun Bapak pakai topi dan pakai masker. Mau gimana? Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Halo? Orang yang takut akan Tuhan akan selalu menyadari bahwa dimanapun dia pergi, dimanapun dia hadir, mata Tuhan selalu mengawasinya. Tidak ada tempat yang tersembunyi. Maka dia harus mengembangkan sikap hormat dan taat kepada Tuhan dalam hidupnya. Semua akan baik-baik saja dalam hidupmu kalau Anda mengembangkan sikap hormat dan taat kepada Tuhan. Datang ke gereja itu karena hormat dan taat kepada Tuhan. Baca Alkitab ini karena hormat dan taat kepada Tuhan. Melakukan kewajiban-kewajiban rohani. Berdoa, berpuasa. Disiplin rohani, melayani Tuhan. Kalau Anda melakukan itu dengan spirit atau values yang hormat dan takut akan Tuhan. Kita lihat saudara, hidup orang-orang seperti itu akan berubah menjadi lebih baik. Karena berkat menyertai. Jadi mari di awal tahun ini kita masih berada di minggu-minggu pertama awal tahun 2025. Tuhan itu harus kita tempatkan sebagai pusat kehidupan yang harus kita hormati. Sehingga kalau Anda ada sikap hormat di dalam diri saudara, Anda takut enggak ke gereja. Yang nolong kita itu bukan gembalamu. Yang nolong kita itu bukan presiden. Bukan orang kuat. Yang nolong kita itu Tuhan. Amin. Amin. Ketika bangsa Israel mau menyeberang. Dan mereka tidak bisa menyeberang karena airnya sebak di kiri dan di kanan. Siapa yang membelah air itu? Para imam disuruh mengangkut tabut perjanjian dan menjejakkan kaki. Begini, baru begini saudara. Belum, masih mesinnya belum. Begitu udah begini, air berhenti mengalir kiri kanan. Terbuka jalan. Para imam, apa yang mereka bawa? Tabut perjanjian. Dan kepada bangsa Israel diperintahkan berikan jarak. Supaya engkau bisa melihat. Karena jalan ini belum pernah engkau lalui sebelumnya. Memang kehidupan yang bergerak ke depan itu bukan kehidupan yang sudah kita kenali. Benar saudara? Kita tidak tahu apa yang terjadi 2-3 menit ke depan. Belum pernah kita lalui. Maka pusat kehidupan kita adalah Tuhan. Dan ketika kita menjadikan pusat kehidupan kita adalah Tuhan. Apapun halangan, hambatan di depan. Itu akan terbuka dan kita melaluinya. Karena kita taat, takut, dan hormat kepadanya. Jadi kalau Anda tidak ke gereja misalnya, justru Anda takut. Aduh. Ketika Anda tidak berdoa misalnya, justru Anda takut. Harus takut. Bukan ngomong, mami gak ada. Jadi kita semua tidur bangun siang. Saya pernah mendengar itu, saya lupa siapa ya. Kamu kok gak ke gereja? Mami gak ada. Lah mami gak ada ya. Ke gereja itu kan gak seret-seret keselamatannya. Individual keselamatan itu saudara. Individual. Ya teko tuh. Saya lupa siapa itu. Jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Semua akan berubah dengan baik. Sementara ini kan kita Imlek. Tradisi Imlek, makan sekeluarga satu meja di meja bundar. Benar gak? Di meja bundar toh. Pernah Anda melihat meja Chinese food itu kotak. Yang real Chinese food adalah mejanya bundar. Semua orang sekeliling meja.
Biasanya makanan ditaruh pada tuan rumah. Di mana tuan rumah duduk? Tidak. Ditaruh di mana? Di tengah meja. Supaya semua bisa akses. Nah, kalau Tuhan kita taruh di pertengahan, maka dia akan menjadi pusat. Itulah yang dikatakan kita menjadi takut akan Tuhan. Implikasi praktisnya apa? Ya hidup menurut jalan-jalannya. Gimana kita tahu jalan Tuhan? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kita tahu petunjuknya ada di sini, saudara. Roh yang takut akan Tuhan itu kita kembangkan, kita praktekkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat kita melangkah, mata Tuhan itu ngawasin, ngelihat. Sehingga kita menjadi takut akan Tuhan. Kemarin itu saya di Batam, saudara. Dan saya baru tahu. Ketika saya bertemu dengan orang lain dari yang mengundang saya. Dia berkata, Abuna nginap di mana? Saya sebut nama hotel ini. Loh kok nginap situ? Loh selama ini kalau saya ke Batam dan yang mengundang adalah si A. Maka saya selalu nginap di situ. Rupanya mungkin mereka kerjasama. Loh kenapa toh? Saya penasaran. Kenapa toh? Kenapa toh? Itu hotel angker Abuna. Waktu Covid banyak yang mati di situ. Oh, iya, penampakan terjadi di mana-mana. Loh, selama ini saya tidur di situ. Setiap ke Batam kalau si A itu ngundang mesti di situ. Oh ya. Jadi waktu Covid dulu ditaruh di situ. Iya. Jadi banyak arwah gentayangan di situ. Itu memang hotelnya besar. Kayak mall saudara, kamarnya gede, lorongnya besar, dan panjang. Nah, ketika input itu masuk di pikiran saya, itu baru hari pertama saudara. Saya nginap 2 malam. Sebenarnya sebelumnya saya biasa-biasa aja. Saya kadang jam 1 malam keluar turun cari angin. Naik ke atas lagi biasa-biasa saja. Naik lift sendirian, jalan di lorong itu sendirian saudara. Karena lebar. Aduh. Nah sejak itu, pertama yang saya lakukan, setiap naik lift saya lihat kiri kanan dulu. Sebelum keluar lift, itu coba lihat. Saya masuk ke lorong lihat dulu. Dan untuk pertama kalinya, di hari pertama, saya tidak berani keluar jam 1 malam. Biasanya itu kalau Abuna lagi kerja, Abuna kan kerja saudara. Jadi keluar dari kamar, jalan-jalan, cari angin, cari inspirasi, nanti balik lagi. Untuk pertama kali di hari pertama, saya tidak berani keluar. Lalu ketika mulai ada bunyi-bunyi, tek, saya bangun. Oh Tuhan Yesus. Ada bunyi lagi, saya bangun. Saya berkata, ini bahaya. Karena yang masuk dalam input ini takut pada setan. Anda mengerti? Firman Tuhan berkata, takut pada Tuhan, setan yang ngacir. Oh. Saya berdoa, Tuhan, semua informasi mengenai gedung ini keluarkan dari pikiranku. Lalu akhirnya saya putar musik, saya tidur dengan nyenyak. Besoknya malam kedua, aktivitas saya kembali normal. Karena saya membangun satu keyakinan. Lebih baik saya mengembangkan takut akan Tuhan daripada takut akan setan. Lalu besoknya diajak ngopi, orangnya yang sama datang lagi. Gimana pastor, bisa tidur enggak? Kalau enggak kita pindahin hotel. Saya bilang, saya tidurnya karena saya lebih takut Tuhan daripada takut hantu. Hantunya takut lihat saya. Dia diam. Bawa sikap hidup yang takut akan Tuhan itu dimanapun Anda pergi. Haleluya saudara. Di dalam kehidupanmu sehari-hari. Nanti kita lihat dunia akan berubah menjadi lebih baik. Yang kita alami. Itu bagian yang pertama saudara. Bagian yang kedua, ketika kita takut akan Tuhan, maka ada 2 hal yang akan kita peroleh. Pertama, kita akan diberkati di dalam pekerjaan. Menurut konteks ayat ini. Ya. Diberkati di dalam pekerjaan kita. Apa sih yang namanya diberkati dalam pekerjaan itu? Di awal tahun Abuna berkata, tanganmu akan diteguhkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Berkat pertama dalam pekerjaan itu adalah apa yang dilakukan oleh tanganmu ini menghasilkan. Amin. Amin saudaraku.
Yang dilakukan oleh tangan ini menghasilkan. Tahu setrika, bolak-balik, bolak-balik. Setelah dicabut, dia tidak akan bergerak maju, dia berubah jadi dingin. Banyak orang hari-hari ini, kalau tahun 2024 yang lalu, tanganmu bekerja, tapi engkau seperti jalan di tempat. Mari evaluasi keluargamu, saudara. Sebab tangan yang diberkati, karena takut akan Tuhan, menghasilkan. Katakan menghasilkan. Jangan menghasilkan itu, saudara, menjelaskannya sama seperti Anda menuangkan air di gelas yang bocor. Itu artinya tidak menghasilkan. Jadi pahami menghasilkan dengan pengertian yang kontradiktif. Anda mengerti? Ya. Disebut menghasilkan adalah lawan dari menuangkan air ke dalam termos yang alasnya bocor. Jadi mau seberapapun dijok, ada sisanya enggak? Terlihat hasilnya enggak? Hei, jawab. Ada hasilnya enggak, saudara? Enggak ada. Itu disebut tidak menghasilkan. Jadi mari evaluasi dirimu. Tuhan, aku mau tahun 2024 datang 10, keluar 10. Jangan, bahkan mungkin datang 10, keluar 15. Lah itu namanya lebih besar pasak daripada tiang. Mari kita mengembangkan roh yang takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Agar ketika Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kita, ada hasilnya ketok moto. Ketok moto. Terlihat ini loh. Banyak orang hari-hari ini bekerja untuk orang lain. Untuk bank. Mohon maaf nih. Untuk gaya hidup. Perbaiki. Perbaiki. Ada orang yang tidak mau ngajak saya bicara. Karena berkali-kali dia berkata, aku kekurangan uang. Aku butuh dana. Oh ya, lo kamu kan bekerja selama ini. Duitnya banyak. Kami diskusi, ternyata mereka tidak pernah masak di rumah. Makan siang di rumah makan ini, makan malam di rumah makan ini. Lebih banyak makan di luar. Istrinya hanya bisa masak air panas. Yo piye saya bilang. Gaya hidupmu yang diubah, bukan Tuhannya yang salah. Jangan berkata aku tidak diberkati Tuhan. Loh ini kerjaanmu loh, gajimu berapa? Ini kan kerjaanmu, belum sambilanmu. Banyak toh. Mana? Lifestyle. Gaya hidup itu membunuh hidupmu. Di tahun 2020 ini kalau Anda tidak berubah, mau Anda jengking, Tuhan berkati, berkati aku Tuhan. Oh haleluya, dapat ayat emas, minta pengurapan. Itu secara rohani. Tapi selama alasnya Anda buka, tidak akan berdampak dalam hidup saudara. No. Jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang lain yang lebih berhasil. Menghasilkan. Amin. Sejak saya tegur, dia nggak mau ngajak saya ngomong. Karepmu. Biar aja, saya sudah menyatakan kebenaran. Masaklah di rumah. Lah anakku sukanya makan ini. Mulut dilatih mulut anakmu. Saya buka jas saya, lihat nih. Perut saya sekarang sudah langsing. Kenapa? Berapa bulan saya latihan tidak minum gula? Setengah tahun ya. Setengah tahun saya latih mulut. Mulut itu bisa dilatih. Enggak minum gula. Sehat, keren. Jadi latih mulut anakmu. Loh nanti dia nggak bisa makan ini, nggak bisa. Suruh kelaparan. Dan sehat. Karena menurut penelitian dokter terbaru di Jepang, puasa 2 kali 24 jam tidak membuat Anda mati. Tapi terjadi recycling semua sel yang baik dalam tubuhmu menjadi baik. Latih. Nanti gimana? Ya saya gimana juga. Habis itu dia nggak ngajak saya ngomong lagi. Dia nggak kontak-kontak lagi.
Supaya ada hasil. Banyak orang hari-hari ini bekerja keras. Tapi dilihat hasilnya mana? Nguap. Karena ada yang salah dalam praktik menjalani hidup. Bagian yang kedua dalam berkat atas pekerjaan. Pertama tadi apa? Hasil. Yang kedua menikmati. Haleluya. Jadi tidak salah pergi ke restoran. Kan ada berkat menikmati toh. Tapi jangan ke restoran tiap hari. Tidak salah menikmati berkat yang sudah Tuhan beri. Kita hidup di dunia menghasilkan untuk kita nikmati. Bukan untuk dinikmati bang dulu. Pertama-tama orang yang diberkati Tuhan adalah menikmati hasil jerih lelahnya. Amin. Amin. Jangan Anda dapat hasil lalu Anda bagi. Ini cicilan pertama, cicilan kedua, cicilan ketiga, cicilan keempat gak ada. Kapan Anda nikmati? Berarti ada yang salah dalam hidup saudara. Perbaiki. Perbaiki. Karena berkat atas pekerjaan itu dua hal. Yaitu kita menghasilkan dan kita menikmati apa yang kita hasilkan. Haleluya. Haleluya. Memang harus melakukan perubahan radikal. Saya nggak mau main-main mengajar jemaat di tahun 2025 ini. Supaya kita semua tinggal landas. Naik pada elevasi berikutnya. Nggak harus menyenangkan telinga kita. Apa salah yang saya sampaikan ini kepada saudara? Perbaiki hidup. Sebab nanti kalau Anda pinjol itu nanti nama saya ikut-ikutan kalau nomor HP saya ada di dalam HPmu. Pernah itu Abu Nada Nabuni. Telepon. Oh ini kan pendeta Sony. Ya kenal ini. Ya kenal saya bilang. Tolonglah Pak bantu omongkan. Omongkan apa ya? Suruh bayar utangnya. Loh dia ngutang gak izin saya kok. Tapi Bapak kan ada dalam listnya. Di situ saya tahu hati-hati pinjol ya. Tapi Bapak kan ada dalam daftar kontaknya. Yang biar aja, kenapa emang? Ya Bapak tolong bantu loh, apa urusan saya? Kamu kasih saya 50% gak kalau saya bantu? Langsung dia saya gituin sama pinjolnya. Bisa 50% gak? Aku bantu. Langsung saya potong. Ya bukan gitu Pak, yang apa urusan saya? Kamu saya laporin polisi loh. Pak urusan saya, dia yang utang kau nagih ke saya. Lalu kan kamu kan debt collector. Kamu yang dapat gaji kok aku yang nagih. Saya gituin. Di situ saya tahu. Ini jemaat ini bermasalah. Beberapa orang saya ketahui hati-hati dia berada di dekatmu. Enggak boleh. Yang pusing nanti gembala. Makanya Abu melarang utang piutang di gereja kita ini. Melarang. Sesama jemaat dilarang utang piutang. Kalau mau beri kasih aja. Sebab nanti kalau masalah nggak bayar, Abuna kehilangan 2 jemaat. Si ngutang dan yang diutangi. Nanti kalau saya datang ke sini, ini ngamuk. Saya datang ke sini, ini ngamuk. Loh saya kehilangan 2 jiwa. Sementara kalian utang nggak ngomong saya. Giliran masalah gontok-gontokan. Kalau mau berkati aja. Tidak ada utang-utangan. Awas kalau saya dengar ada yang utang-utangan, saya akan berkata, rasain. Kan sudah saya larang. Karena merusak jemaat, merusak komunitas yang begitu-begitu. Tidak boleh. Mau beri, berkati, selesai. Hatimu beres. Ada yang salah, kita harus perbaiki. Berkat dalam pekerjaan ada 2, saudara. Apa saudara? Mendapatkan hasil dan menikmati hasil. Loh itu kan kita kerja untuk menikmati hasil, toh? Beli pakaian, jalan-jalan, makan. Memang tujuannya begitu. Bukan bank yang menikmati. Bukan pinjol yang menikmati. Kapan itu saya dapat telepon? Bapak ya yang pendeta Sony Zaluhu. Iya Bapak dapat apresiasi dari bank kami. Mendapat kredit card. Free selama 5 tahun. Yang tertinggi. Begini. Siap kami cetak. Kami kirim kemana. Saya berkata, saya tidak butuh kredit card. Loh Pak ini penting. Kau ini maksa.
Atau ngapain? Bukan saya mengkritik orang, kalau Anda punya daftar kredit card, bukan saya mengkritik itu ya. Kelola dengan baik. Karena dia justru mau bagi-bagi supaya Anda bekerja kepadanya. Ada 2 jenis pegawai bank, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap adalah orang yang pinjam ke bank. Dia semakin senang itu. Jadi jangan buat kaya bank, buat kaya dirimu. Haleluya. Jangan sampai bank memanfaatkan saudara, manfaatkan bank. Itu penting. Yang kedua, saudara, selain berkat dalam pekerjaan, ada yang disebut dengan berkat di dalam anggota keluarga. Berkat di dalam anggota keluarga itu ada berkat pada istri, ada berkat pada anak, dan ada berkat pada laki-laki. Sebentar ya, saya tiba-tiba ingat ya. Mulai hari ini ya, makan keluar itu hari Minggu saja, makan dalam, masak ya. Kasih tahu kiri kananmu, masak di rumah coy. Ya, di rumah coy. Ya, kalau dinikmati, kalau dinikmati dengan cinta itu enak, serius. Jangan setiap hari nanti besar pasak dari tiang, repot kita. Ya. Anak-anak muda ini sekarang Gen Z ini kan generasi instan. Jadi kemarin saya mendengar Revo khotbah tentang mencari pasangan. Saya tambahin, cari pasangan istri, pastikan istrimu bisa masak, bisa bersih-bersih rumah. Apalagi, bukan jadi kuli, bukan. Jadi bukan. Tapi pastikan dia bisa masak. Nggak ada gunanya kecantikan, karena kecantikan luntur. Watak akan tetap. Mau cantik nggak cantik, dia bisa masak. Itu. Bisa nyuci loh. Ada loh saya dengar ini. Itu nggak bisa nyuci piring pun, nyuci piring nggak bisa. Lo piye hidupnya? Anak gadis. Gimana hidupnya nanti? Kan tidak selamanya berada di samping orang tua. Nah nanti kalau suamimu kecewa, kan kalau lagi pacaran semua yang baik-baik yang ditampilkan toh. Giliran udah satu rumah, ma cuci piring. Nah iso. Ma tolong masak air, gimana caranya? Nyesal loh laki-laki itu. Dia berkata, aduh rugi bandar. Hanya dapat cantiknya doang. Kita harus melatih anak-anak kita. Karena Gen Z ini adalah generasi instan. Maunya pokoknya cepat. Nggak mau berproses. Mau langsung pada hasil. Gen Z, hati-hati kalau Pak Daniel, Pak Ferdi kalau punya pegawai Gen Z, hati-hati memperlakukan mereka. Kalau dulu bos datang, pegawai ditegur. Ya Pak, mohon maaf Pak, saya akan perbaiki diri. Besok kinerjanya menjadi lebih baik. Gen Z pegawainya, kenapa begini? Ya udah Pak, saya mengundurkan diri. Itu Gen Z. Saya paling kesel kalau revival saya suruh, Pal tolong ini. Kenapa? Loh, nurut. Pal tolong dulu ini. Kenapa? Waduh, Gen Z. Bantah dulu, nurut. Tanpa sadar. Perilaku ini kita bawa dalam hubungan dengan Tuhan. Makanya kita jauh dari berkat. Berkat atas pekerjaan. Disertai berkat atas setiap individu dalam rumah tangga. Yang pertama untuk laki-laki, di situ dikatakan, di mana laki-laki tadi itu? Ayat berapa? Sebenarnya kalau Anda baca dari ayat 1 sampai ayat 6, semua berkat atas laki-laki. Benar kan? Karena di situ dikatakan istrimu, ya toh? Dan anak-anakmu. Mari kita lihat lebih spesifik. Berkat atas wanita. Pertama, kalau keluarga takut akan Tuhan, istri diberkati, coy. Istri diberkati. Katakan istri diberkati. Maka jadilah istri yang diberkati, saudara. Di sini digambarkan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Tahu pohon anggur yang subur? Berbuah dan berbuah banyak. Dan buah adalah hasil reproduksi.
Jadi banyak saudara. Jadi doakan, suami-suami doakan. Istriku Tuhan akan diberkati seperti buah anggur yang banyak. Anda tahu buah anggur yang banyak itu seperti kucing. Mana terus, habis mana brojol, mana meteng lagi, mana lagi brojol, meteng lagi. Buah anggur. Banyak. Artinya rahimnya diberkati. Jadi bagi yang masih punya satu anak, segera mengamini berkat ini. Amin. Supaya dapat 2. Bagi yang sudah 2, nambah 1 lagi, 3. Yang sudah 3, nambah 1 lagi, 4. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tintin lagi meteng lagi gitu. Iya, Aurel gitu ya. Nambah 1 lagi misalnya, atau Siska misalnya. Atau Bu Yeni misalnya. Nambah 1 lagi, atau Bu Daniel. Contoh. Karena apa? Mengimani terjadinya berkat atas rumah tangga. Artinya istrinya produktif. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Digambarkan sebagai tunas pohon zaitun itu adalah, pohon zaitun itu adalah pohon yang tidak pernah mati. Saudara, ketika akarnya tertancap di tanah, dia akan setua apapun, dia akan terus bercabang. Dia akan terus bertunas. Selalu akan muncul tunas-tunas baru. Ini adalah apa namanya ya? Keberlanjutan. Satu-satunya cara mematikan pohon zaitun adalah bakar akarnya. Sehingga dia tidak bisa lagi menyerap nutrisi. Wah, kita akan melihat segala jalan anak-anak kita akan lancar, akan lurus. Tuhan buka jalan. Abuna utang kesaksian ya saudara. Abuna utang kesaksian. Apa yang saya ajar kepada saudara ini adalah kehidupan yang saya alami. Tunggu dulu. Biar tidak prematur. Tunggu sempurna. Abuna akan utang kesaksian. Paling lambat itu doa awal Januari. Yang keren sekali. Di situ saya lihat, oh ya begini ya caranya ya. Begini ya ternyata ya. Saya ini pendeta saudara. Tahu firman. Tapi ketika mengalami sesuatu seperti diingatkan oleh Tuhan. Ini loh yang akan terjadi. Jalan anak-anakmu itu lurus. Dibuka. Menjadi tunas pohon zaitun. Di sekeliling mejamu. Mereka akan menjadi, ini yang disebut dengan a generational blessing. Berkat atas keturunan. Istri diberkati, ya saudara, ya. Kalau istri diberkati itu, maka istrinya akan awet muda. Amin. Lihat Bu Lili ini, Ci Inge ini, awet muda. Gitu. Coba lihat istrimu, suami-suami. Nah, ya, lihat. Kamu awet muda bilang. Kamu awet muda. Ya. Awet muda, saudara. Kulitnya jadi kencang lagi. Yang melorot-melorot jadi kencang, ketarik. Ya. Wajahnya makin cantik. Anak-anak akan terus bertunas. Akan mengalami recycling kehidupan yang selalu baru, hijau. Ini luar biasa sekali, saudara. Dan keluarga yang seperti itu adalah keluarga yang selalu bersuka cita. Sekalipun mereka tahu ada masalah, mereka bersuka cita dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang baik. Maka saya kembali kepada kesimpulan kita. Pulang dari pemain musik minggu depan, pulang dari ibadah di tempat ini, bereskan keluarga. Amin. Nanti malam itu yang disebut dengan family altar. Pegangan tangan, saling melakukan koreksi, saling berkomunikasi dengan baik. Mulai itu saudara. Karena kuncinya adalah keluarga. Itu menjadi wadah di mana Tuhan akan bekerja. Wadah di mana Tuhan akan memberikan berkat-berkat jasmani. Nah, terakhir ini saudara dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Berkat dari Sion bukan berkat jasmani, tapi spiritual blessings. Berkat-berkat rohani itu akan mengalir dan dinyatakan dalam hidup kita. Berkat jasmani kelihatan. Berkat rohani tidak kelihatan, tapi tiba-tiba menjadi semua baik. Semua baik. Karena berkat rohani mengikuti kita. Anak-anak kita semua baik. Pekerjaan kita menjadi semua baik. Seperti ada invisible hand, tangan yang bekerja. Menggeser ini, mengatur ini, mengadjust ini, menurunkan ini. Supaya semua baik buat kita.
Haleluya. Haleluya. Waduh, mari kita naik. Mari kita bangkit berdiri saudara dan kita naikkan satu pujian. Kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terukur. Ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Kasih-Mu tinggi, katakan kasih-Mu lebih tinggi dari langit. Amin. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terukur. Katakan ku takkan tinggalkan-Mu, takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Kasih lebih tinggi dari langit. Katakan sama-sama. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, anugerah-Mu luas, luas tiada terukur. Ku takkan tinggalkan-Mu, ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Katakan kasih-Mu tinggi, kasih-Mu tinggi dalam setiap keluarga kami Tuhan. Anugerah-Mu dalam setiap keluarga kami. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas dalam setiap keluarga kami. Suami, istri, anak-anak. Ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah. Sekali lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Abuni akan menutup dalam doa. Kasih-Mu tinggi, lebih tinggi dari langit. Kemurahan-Mu dalam, lebih dalam dari lautan. Anugerah-Mu luas, luas tiada terukur. Ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Ku takkan tinggalkan, ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Sekali lagi katakan, ku takkan tinggalkan, ku takkan tinggalkan-Mu, takkan pernah meninggalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena setiap perkataan firman-Mu itu boleh tinggal di dalam hati kami. Dan biarkan semua yang baik yang berasal daripada Tuhan sendiri yang mengubahkan hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin takut dan gentar akan Engkau. Menempatkan Engkau sebagai pusat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima dan boleh kami nikmati di dalam keluarga kami. Engkau memberkati istri, Engkau memberkati suami, Engkau memberkati anak-anak. Dan ketika Engkau memberkati kami Tuhan, berikan hikmat-Mu agar setiap roti yang kami terima, kami tahu apa yang harus kami nikmati, mana yang harus dibagikan kepada sesama, mana yang harus disimpan untuk masa depan kami. Dan terlebih lagi kami mengerti bahwa segala berkat itu berasal daripada Engkau, bukan karena kekuatan kami sendiri.
Kami mengerti apa yang menjadi bagian kami yang harus dikembalikan kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini berkat-Mu melimpah atas kami. Kebaikan-Mu mengikuti kami Tuhan. Engkau bahkan memahkotai kami dengan kebaikan-Mu. Kami melihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Kami ucapkan hadirannya, kami nantikan hadirannya Bapak Ibu di ibadah Yesus selanjutnya. Ibadah raya sore hari tanggal 19 Januari pukul 5 sore dengan Pastor Sony Saluhu. Ibadah online pada hari Rabu, ibadah online pada hari Minggu nanti sore pukul 5 sore. Firman online akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan pukul 8. Breakthrough prayer hari Jumat jam 5 sore. Komsel 4G Youth hari Sabtu tanggal 25 Januari pukul 4 sore di Main Hall G2CC. Ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Nah, bagi Bapak Ibu, Saudara yang membutuhkan untuk kaos This Year Living in the Goodness of God, bisa menghubungi panitia atau Bu Aurel ya. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakannya dan juga ulang tahun pernikahan. Menghimbau bagi Bapak Ibu atau anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk menghadiri ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Ferdi. Bapak Ibu Abuna mengingatkan kita semua bahwa cuaca sedang tidak baik-baik saja. Mendung, hujan, dan itu biasanya muncul penyakit-penyakit, flu, pilek, dan sebagainya. Jadi untuk sementara kita tetap terapkan protokol kesehatan bagi diri sendiri, cuci tangan, jaga kondisi, minum vitamin ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan teratur dan baik. Anak-anak sekolah minggu belum naik. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa juga buat yang berulang tahun. Maju ke depan, ada wedding anniversary, Henry, Ika maju ke depan, siapa lagi? Yang belum Abuna doakan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Dimas ulang tahun. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Happy birthday. Oh, David. Happy Makan. Habis ini makan. birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Sekali lagi katakan. Sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Berkati David Tuhan, pertambahan usia 1 tahun lagi yang Kau berikan kepadanya. Mengucap syukur
Dia boleh menjadi bagian dari G2CC Family. Engkau berkati pekerjaan dan segala apa yang menjadi kerinduan hatinya. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkati Dimas Tuhan, berkati pekerjaannya dan kesehatannya. Kau jamah seluruh organ dalam tubuhnya menjadi baik. Dan biarlah tahun ini menjadi satu titik balik dalam karir, pekerjaan, keluarga dan segala hal yang baik dari Tuhan turun dalam hidupnya. Kau memberkati suami istri Henry dan Ika Tuhan. Pakai hidup suami istri ini dalam segala rencana yang terbaik. Dan Tuhan menggunakan keluarga untuk menjadi alat berkat-Mu, partner-Mu. Lakukan hal yang sama untuk suami istri ini. Mereka akan melihat kebahagiaan Yerusalem, berkat dari Sion. Mereka akan melihat berkat atas anak-anak mereka dan berkat dalam pekerjaan mereka. Tidak ada penundaan atas apapun yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kami juga mendukung doa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Pakai mereka sebagai anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Yang tumbuh jasmani dan rohani takut akan Tuhan. Dan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. 1 minggu ini kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih atas segala hal, kesempatan yang kami berikan kepada Tuhan. Melalui persembahan kami, melalui bahkan kehadiran kami di rumah Tuhan. Karena kami tahu hidup kami bergantung sepenuhnya dari Tuhan. Dan kami percaya dan berdoa. Di sepanjang minggu depan semua menjadi lebih baik. Lebih baik lagi dalam pekerjaan, lebih baik dalam kesehatan. Lebih baik lagi dalam hal dan apapun yang dilakukan oleh tangan kanan kami. Kami percaya semua itu diberkati dan diteguhkan. Berikan cuaca yang baik Tuhan. Biar kami bisa beraktivitas dengan lancar dan jauhkan sakit penyakit dalam diri kami. Biarkan tubuh kami bisa melakukan metabolisme yang baik. Dan memiliki daya tahan tubuh. Sehingga tidak ada virus yang mempan. Dan kami bisa aman beraktivitas dimanapun kami berada. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yefareka Adonai fi mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panaf eleka fi kunika. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaf eleka fi yasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh.